Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Adista Kerani dengan NIM A221230003. Saya di sini selaku pemateri pertama dengan judul operon triptofan. Baik, langsung saja masuk pada definisi operon triptofan. Operon triptofan adalah kumpulan gen yang ditemukan pada bakteri seperti Escherichia coli yang bertanggung jawab untuk produksi asam amino triptofan. Operon ini bekerja dengan mekanisme reversibel, artinya operon akan aktif dan menghasilkan enzim-enzim pembentuk triptofan hanya ketika triptofan tidak tersedia dalam lingkungan. Contohnya itu misalnya E. coli hidup dalam lingkungan usus manusia. Jika pada suatu waktu tidak ada triptofan yang tersedia dari makanan, maka sel E. coli harus memproduksi triptofan sendiri. Karena tidak ada triptofan, represor tidak bisa aktif sehingga tidak menempel di operator. Akibatnya, RNA polimerase bebas untuk melakukan transkripsi gen-gen TRP. Gen-gen ini kemudian diterjemahkan menjadi enzim-enzim yang menyusun jalur biosintesis triptofan. Jadi, operon dalam keadaan aktif. Sebaliknya, jika di lingkungan usus tersedia banyak triptofan, maka triptofan akan masuk ke sel dan bertindak sebagai korepresor. Ia akan berikatan dengan represor, membentuk kompleks aktif yang bisa menempel pada operator. Ini akan menghambat transkripsi dan produksi enzim, pembuat triptofan dihentikan karena tidak diperlukan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Varian Syamambura dengan akhiran NIM 080. Di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen operon triptofan. Yang pertama ada promotor. Promotor adalah daerah pada DNA tempat RNA polimer menempel untuk memulai transkrip gen. Promotor menentukan di mana proses penyalinan DNA menjadi RNA akan dimulai. Lalu berikutnya ada operator. Operator adalah segmen DNA yang berfungsi sebagai tempat menempelnya protein reseptor. Jika reseptor menempel di operator, maka transkrip gen struktural akan terhambat atau tidak terjadi. Berikutnya ada gen regulator. Gen regulator menghasilkan protein reseptor. Reseptor ini akan aktif jika berkaitan dengan triptofan, lalu menempel pada operator untuk menghentikan transkripsi gen struktural. Selanjutnya ada gen struktural. Gen struktural terdiri dari beberapa gen seperti trip E, trip D, trip C, dan trip B yang menjadi enzim-enzim yang diperlukan dalam biosintesis triptofan. Jika gen-gen ini ditranskripsi dan diterjemahkan, maka sel dapat memproduksi triptofan. Yang terakhir ada leader dan attenuator. Leader adalah segmen pendek di awal mRNA yang mengandung kode untuk peptida leader, berperan dalam mekanisme kontrol tambahan. Lalu ada attenuator, struktur khusus pada mRNA yang dapat membentuk top harpin untuk menghentikan transkripsi secara prematur. Mekanisme attenual ini memungkinkan regulasi halus produksi triptofan sesuai kebutuhan sel. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram, di mana di sini regulasi operon ini berjalan melalui dua mekanisme utama. Yang pertama melalui represor dan korepresor, di mana represor ini adalah protein yang secara konstitutif diproduksi oleh sel dan digambarkan dalam warna ungu pada diagram tersebut. Ketika kadar triptofan tinggi, molekul triptofan bertindak sebagai korepresor yang dimana berwarna merah muda yang akan berkaitan dengan represor. Kemudian kompleks represor triptofan ini kemudian aktif dan mampu menempel pada operator sehingga mencegah RNA polimerase untuk melanjutkan transkripsi. Akibatnya gen-gen TRP tidak ditranskripsi dan produksi enzim dihentikan. Sebaliknya, jika kadar triptofan rendah, represor tetap dalam keadaan tidak aktif dan
tidak menempel pada operator. Dengan begitu, RNA polimerase dapat melanjutkan transkripsi gen TRP menjadi mRNA, yang kemudian diterjemahkan oleh ribosom menjadi enzim-enzim yang dibutuhkan untuk sintesis triptofan. Baik, sekian video dari kami atau presentasi dari kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.